Tahukah kalian bahwa pada zaman dulu pernah terjadi hoaks terbesar yang menimpa negara Indonesia? Pada saat itu, Wakil Presiden Indonesia juga mempercayai hoaks itu loh. Bukan hanya Wakil Presiden Indonesia, bahkan sebagian ulama Indonesia dan Perdana Menteri Malaysia pun ikut meyakini kebenaran hoaks tersebut loh. Waduh, penasaran? Yuk kita bahas. Jadi, dulu pernah ada berita hoaks besar yang sangat menghebohkan pernah terjadi di Indonesia pada dekade 1970-an yang dilakukan oleh seorang wanita bernama Cut Zahara Pona. Ini termasuk kasus penipuan kelas kakap loh, karena mampu membodohi masyarakat Indonesia, sekaligus para ulama dan tokoh pemerintahan kala itu, sampai menyita perhatian dunia dan sejumlah media internasional pun datang dan ikut memberitakannya. Yang cukup mencengangkan, Cut Zahara Pona yang cuma lulusan SD itu bisa membodohi orang-orang hanya dengan berbekal tape recorder kecil. Jadi, Cut Zahara Pona adalah seorang wanita asal Sigli, Kabupaten Pidi, Aceh, yang mengaku mengandung bayi. Bukan mengandung janin biasa, Cut Zahara Pona mengklaim anaknya bisa berbicara bahkan mengaji di dalam kandungan. Peristiwa di luar logika ini pun menghebohkan masyarakat Indonesia kala itu. Tepatnya pada akhir 1970-an, masyarakat se-Indonesia yang penasaran berbondong-bondong pergi ke rumah Zahara Pona demi bisa mendengarkan langsung janin yang bisa mengaji dari dalam perut tersebut. Mereka pun rela mengantri dan memberi uang yang sudah ditarif oleh Cut Zahara Pona. Kabar aneh ini dengan cepat menyebar ke penjuru negeri yang dipercaya dengan sebuah kebenaran, hingga sampailah ke telinga para tokoh agama dan elit pemerintahan kala itu. Salah satu ulama paling terkenal kala itu adalah Buya Hamka yang merupakan pendiri Majelis Ulama Indonesia yang memberikan pendapat dan pembenaran. Sebenarnya, Buya Hamka tidak mempercayai bahwa ada janin yang bisa berbicara dan mengaji. Namun, beliau hanya memberikan reaksi saat ditanya wartawan dengan menyatakan kalau Tuhan menghendaki memang bisa terjadi. Pendapat senada juga disampaikan oleh ulama lainnya yang merupakan janin bisa mengaji dalam perut merupakan bukti dan mukjizat kekuasaan Allah. Demikian juga dengan Kiai Haji Muhammad Dahlan, Menteri Agama kala itu, ikut juga memberikan komentar di media massa dan membenarkan cerita kala itu. Pihak yang termakan hoaks ini bukan hanya masyarakat dan para ulama, melainkan juga istana. Itu terjadi setelah Wakil Presiden era Presiden Soeharto kala itu, yakni Adam Malik, sampai mengundang Cut Zahara Pona dan suaminya datang ke istana. Tujuannya tidak lain karena sang Wakil Presiden ini ingin langsung membuktikan kebenaran janin bisa bicara dan mengaji dalam Cut Zahara Pona. Setelah Adam Malik menempelkan telinganya ke perut sang calon ibu itu, ia memang benar mendengarkan suara mengaji. Setelah Adam Malik menempelkan telinganya ke perut sang calon ibu itu, ia memang benar mendengarkan suara mengaji. Pertemuan Cut Zahara dengan Wakil Presiden Adam Malik dimuat dalam surat kabar pos kota juga Harian Merdeka di tahun 1970-an. Kabar janin ajaib yang dikandung Cut Zahara Pona ini sampai juga ke Perdana Menteri Malaysia kala itu, yakni Teuku Abdul Rahman Putra. Serupa dengan Adam Malik, Perdana Menteri Malaysia itu juga mempercayai bahwa janin dalam perut bisa mengaji itu benar adanya. Ia mengatakan bahwa semua itu bisa terjadi jika Tuhan menghendaki. Beliau juga mengkaitkan dengan kisah nyata Ibunda Maryam yang melahirkan bayi Isa. Orang-orang mengklaim bahwa ini sebagian keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Zahara Pona. Maka saat itu, mayoritas masyarakat Indonesia percaya janin di perut Cut Zahara ini memang benar-benar bisa mengaji. Masyarakat juga tidak sadar dan tidak pernah mempertanyakan umur janin di perut Zahara yang bisa lebih dari 1 tahun. Untunglah kemudian ada Kanwil Kesehatan DKI Dr. Herman Susilo yang bersuara berbeda. Dr. Herman menyatakan janin bisa mengaji merupakan hal yang tidak mungkin, sebab bayi dalam kandungan tidak dapat membuka mulut atau bernapas normal, sehingga tidak akan mungkin dapat mengeluarkan suara apalagi mengaji. Karena mengeluarkan pendapat berbeda itulah, Dr. Herman diancam akan dibunuh orang-orang yang fanatik yang mempercayai bayi dalam perut bisa mengaji. Menghindari ancaman tersebut, Dr. Herman langsung bersembunyi dan menghilang. Sampai akhirnya, tim medis dari RSPAD Gatot Subroto, terus Ikatan Dokter Indonesia atau IDII, terus Kejaksaan Agung dan Polri memutuskan ikut turun tangan akibat kehebohan seantero tanah air ini. Pada tanggal 13 Oktober 1970, Ikatan Dokter ini ingin memeriksa kandungan Cut Zahara Pona. Namun, sang calon ibu tidak bersedia dan meminta pemeriksaan ditunda minggu depannya. Sepekan kemudian, pemeriksaan kandungan dan janin dalam perut Cut Zahara Pona ini akhirnya bisa dilakukan. Dan hasilnya, tim medis tidak menemukan adanya tanda-tanda janin dalam perut Cut Zahara Pona.
bayi ajaib yang bisa membaca Al-Quran ketika masih dalam rahim ibunya itu adalah bohong alias dusta belaka. Kebohongan Cut Zahara Puana ini berakhir di Banjarmasin saat Kapolda memerintahkan anak buahnya untuk melakukan penggeledahan. Kapolres Banjarmasin pun berhasil meringkus Cut Zahara Puana usai dirinya pura-pura datang dengan dalih ingin mendengarkan suara si janin bersama istrinya dan beberapa polwan. Dengan taktik yang jitu, ia dan tim kemudian menyingkap kain Cut Zahara Puana dan ditemukanlah tape recorder. Setelah kedoknya terbuka, Cut Zahara dan suaminya pun akhirnya dipenjara. Peneliti sejarah LIPI Aspi Warman Adam mengungkapkan tahun 1970-an, teknologi tape recorder masih menjadi barang baru di Indonesia. Kala itu, tape recorder kecil yang bisa dipakai wartawan memang belum dikenal oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak menaruh curiga pada aksi yang dilakukan oleh Cut Zahara. Selain itu, masyarakat pada waktu itu pun masih sangat religius, dalam artian berbeda percaya pada hal-hal tak masuk akal, sehingga gampang percaya pada hal-hal yang aneh dan ajaib merupakan kehendak Tuhan untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Dalang dari peristiwa di atas adalah dua orang, yakni Cut Zahara Puana dan suaminya. Setelah kedoknya terbongkar, dua-duanya masuk penjara. Tidak dijelaskan dari mana Cut Zahara dan suaminya ini mendapatkan tape recorder mini ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih.